Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Putri Lestari dengan nomor NIM 30902000047 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan konsep perubahan dalam keperawatan. Pertama yaitu pengertian konsep berubah. Perubahan adalah proses membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Berubah adalah cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Perubahan dapat bersifat positif atau negatif, terencana atau tidak terencana. Proses berubah yaitu proses berubah dapat diartikan sebagai proses beranjaknya seseorang dari keadaan status quo menjadi keadaan keseimbangan semu. Keadaan di mana seseorang belum bergerak dari keadaan semula. Tahap perubahan. Tahapan perubahan menurut Kurt Lewis. Tahap pembekuan atau refreshing. Tahap ini merupakan tahap pembekuan di mana seseorang yang mengadakan perubahan kelak mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Kedua, tahap perubahan menurut Rogers A. Menurut Rogers A, untuk menandakan suatu perubahan perlu ada beberapa langkah yang ditempuh sehingga harapan atau tujuan akhir dari perubahan dapat tercapai. Yang terakhir yaitu tahapan perubahan menurut Lipid teori Havelock. Teori ini merupakan modifikasi dari teori Lewin dengan menekankan perencanaan yang akan mempengaruhi perubahan. Penerapan teori konsep perubahan. Menurut Krohn dalam Kozir, untuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan disarankan 7 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apa masalah yang spesifik dan perubahan apa yang direncanakan? Kedua, mengapa perubahan tersebut diperlukan? Ketiga, siapa yang akan terlibat dan siapa yang menjadi sasaran atau target perubahan? Keempat, bagaimana perubahan tersebut dilaksanakan? Kelima, kapan rencanakan waktu perencanaan dan pelaksanaannya? Keenam, di mana perubahan tersebut akan dilaksanakan? Dan yang terakhir, mungkinkah perubahan tersebut dapat dilaksanakan? Apakah sumber-sumber yang ada mendukung atau menolak? Hambatan dalam perubahan. Ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan ini merupakan hambatan dalam perubahan karena adanya kekhawatiran adanya perubahan segala kepentingan dan tujuan diri. Kedua yaitu persepsi yang kurang tepat. Persepsi yang kurang tepat atau informasi yang belum jelas ini dapat menjadi kendala dalam proses perubahan. Ketiga yaitu toleransi terhadap perubahan. Toleransi terhadap perubahan ini tergantung dari individu, kelompok, atau masyarakat. Keempat, kebiasaan. Pada dasarnya, seseorang akan lebih senang pada sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Keenam yaitu ketergantungan. Ketergantungan merupakan hambatan dalam proses perubahan karena ketergantungan menyebabkan seseorang tidak dapat hidup secara mandiri dalam mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah norma. Norma merupakan segala aturan yang didukung oleh anggota masyarakat dan tidak dapat mudah dirubah. Kesimpulannya yaitu konsep berubah merupakan bahan ajar yang memudahkan saya seorang mahasiswa keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga dengan konsep perubahan. Karena dalam kehidupan kita harus senantiasa mengadakan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.